Latansa aja kalian subscribe dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ayu Sanjaya, ana min qismi lughatil arabiyyah fi faslul khamis alif. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan apa yang saya ketahui mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan aspek-aspek menurut KMA nomor 183 tahun 2019, dan juga akan sedikit memaparkan mengenai analisis antara KMA nomor 183 tahun 2019 dan KMA nomor 165 tahun 2014. Kompetensi dasar adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai peserta didik guna menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mengapa sikap masuk ke kompetensi dasar? Karena di sini juga siswa di dalam pembelajaran siswa tidak hanya mengetahui tentang pengetahuan atau keterampilan, tetapi sikap juga perlu ditunjukkan untuk siswa, perlu diterapkan. Bagaimana sikap menghargai guru, bagaimana sikap menghargai teman, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk ditunduk dalam proses belajar yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Maksudnya, semua mata pelajaran yang digunakan di kelas tersebut harus ikut berkontribusi dalam membantu kompetensi ini. Dalam membantu pembentukan kompetensi inti ini. Singkatnya, kompetensi inti adalah sebuah pengikat untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi lain dengan mempelajari semua mata pelajaran tersebut. Kompetensi inti berfungsi sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran di kelas yang sama sehingga tetap terjaga. Juga berfungsi sebagai sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama dalam kelas yang berbeda. Nah, untuk mendukung kompetensi inti, capaian mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi keterampilan. Uraian dari empat kompetensi tadi, kompetensi sikap, kemudian sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dari kompetensi sikap terlebih dahulu. Maksud dari kompetensi sikap di sini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian dari kompetensi sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli terhadap peduli itu toleran, gotong royong, kemudian santun, pede, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, untuk kompetensi yang ketiga itu pengetahuan. Pengetahuan di sini memahami pengetahuan dengan cara mengamati, mendengar, melihat,
membaca, yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak pada mata kita. Dan kompetensi yang terakhir, yang keempat, itu ada kompetensi keterampilan, yang mana mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah yang konkret. Konkret itu jelas, berarti menggunakan, mengurai, kemudian merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ada ranah yang abstrak. Abstrak itu berarti yang tidak terlihat, yang tidak nyata. Itu menulis, membaca, hitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Baik, sekarang kita ke pembahasan mengenai aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab di MTS menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Jadi aspek-aspek di sini merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi dasar. Maksud dari aspek pengetahuan dalam kompetensi dasar di sini yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, kemudian makna dan gramatikal. Dalam dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Misalnya kita mengambil tema at-ta'aruf. Nah, dari tema tersebut kita dapat mengetahui bagaimana struktur teks dan unsur kebahasaannya. Nah, ini kan hanya aspek dari pengetahuan ya. Dari pengetahuan berarti misalnya kita mengambil tema at-ta'aruf. Berarti di sini kita hanya mengetahui saja, mengetahui bagaimana bunyinya, katanya, maknanya, dan bagaimana gramatikalnya. Hanya sekadar mengetahui saja. Misalkan at-ta'aruf di sini kita memperkenalkan diri dan orang lain. Misalkan ismi Aisyah Jaya, hiya sohibati al-jamila ismuha Siti Fatimah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, seperti hal, min aina, man, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu tadi dari aspek pengetahuan ya. Nah, sekarang kita ke aspek keterampilan dalam kompetensi dasar, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, misalkan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain, kemudian menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya hal, min aina, mungkin seperti itu ya, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau tadi kan kita hanya mengetahui saja. Nah, sekarang kita keterampilan berarti ini lebih ke mendemonstrasikan atau mengimplementasikan. Mungkin kita dengan menanyakan langsung bagaimana kabarnya dan mungkin dari mana asalnya, menggunakan tadi kata tanya yang tadi. Baik, sekarang kita ke analisis antara KMA nomor 183 tahun 2019 dan KMA nomor 165 tahun 2014. Pada KMA nomor 183 tahun 2019 terdapat perubahan pada kompetensi dasar untuk mata pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Materi yang sedikit berbeda. Jadi mungkin kurang lebihnya perubahannya ada di situ. Misalkan tadinya materi
tema al-unwan. Al-unwan tadinya ada di kelas 8 MTS. Nah, untuk KMA itu ada KMA nomor 185 tahun 2019. Tema al-unwan itu terdapat di kelas 7 MTS. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Thayyib, rubbama kafaitu bihadza in wajadtum minni al-khata'at wal ghaladat atlubu afa minkum. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.